Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Marilah kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membiasakan ya setiap hari. Ayo semangat anak-anak, walaupun belajar di rumah tidak boleh malas-malasan, tetap harus semangat belajar. Insya Allah dengan semangat dan ikhlas belajar, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pekan ini jangan lupa ya dihafalkan hadis adab makan. Direkam atau di video dan dikumpulkan ke classroom atau ke WA Buranum. Mari anak-anak kita hafalkan kembali hadis adab makan. Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan mulailah dari yang dekat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 1. Silakan anak-anak menyiapkan bukunya. Kita mulai ya. Merawat tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan. Oleh karena itu, kita harus merawatnya. Bagaimana cara merawat tumbuhan agar tumbuh subur? Mari kita pelajari pada subtema ini. Ino sedang liburan di rumah pamannya. Rumah paman Ino ada di desa. Ino merasa sangat senang. Apakah kamu pernah berlibur di desa? Bagaimana suasana di desa? Nah, kalau anak-anak pernah berlibur di desa, tentu tahu ya bagaimana suasana di sana. Di desa itu suasananya masih tenang, nyaman, sejuk. Tidak sama dengan suasana di kota. Sekarang silakan mengamati gambar di sampingnya. Ini adalah gambar Ino yang sedang berlibur di rumah paman di desa. Ino sedang berbincang dengan paman di kebun. Ino sedang berlibur di rumah paman di desa. Paman seorang petani. Ino ingin melihat paman berkebun. Paman sedang merawat tanaman tomat. Paman memberi pupuk kandang pada tanaman tomat. Tahukah kamu kenapa tanaman harus dirawat? Nah, tanaman harus dirawat agar bisa kita ambil manfaatnya. Nah, ini ada teks di bawahnya antara percakapan antara Ino dengan paman. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri teks percakapan ini ya. Nah, sekarang dengarkan Buranum akan membaca kalimat-kalimat tanya berikut ini dengan intonasi yang benar. Anak-anak perhatikan, nanti anak-anak bisa menirukan bagaimana cara membaca kalimat tanya. Oke, siap ya? Nomor 1. Bagaimana cara paman memberi pupuk pada tanaman tomat? 2. Apa saja yang paman lakukan untuk merawat tomat?
3. Mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman? 4. Kapan sebaiknya kita memberi pupuk? Nah, seperti itu contoh membaca kalimat tanya dengan intonasi yang benar. Silakan anak-anak bisa mengulanginya. Nah, di bawah ini ada beberapa kata tanya. Siapa, bagaimana, apa, berapa, mana, mengapa, dan kapan. Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Pada teks percakapan antara Ino dengan Paman, kita jawab ya setelah membaca teks yang percakapan yang tadi, kita menjawab soal-soal ini. Nomor 1. Pada percakapan terdapat titik-titik kalimat tanya. Ini harus kita hitung berapa kalimat tanya pada percakapan tadi. Nah, ini ya bagaimana caranya. Ini 1. Kemudian ini apa saja. Ini 2. Kemudian mengapa kita. Ini 3. Sudah ya. Oh, satu lagi ini yang bawah. Kapan sebaiknya. 4. Jadi ada 4 kalimat tanya. Nomor 2. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Contohnya tadi siapa, apa, berapa, dan lain sebagainya. Nomor 3. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya seperti yang tadi anak-anak ya. Ini seperti ini dilihat. Di setiap akhir kalimat tanya harus memberi tanda tanya. Nomor 4. Kalimat tanya berguna untuk titik-titik sesuatu. Ini jawabannya adalah untuk menanyakan. Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Nomor 5. Kata tanya pada percakapan tersebut adalah, ini kita harus lihat di percakapan tadi. Kata tanya yang digunakan adalah bagaimana, apa, mengapa, kapan. Bagaimana, apa, mengapa, kapan. Nah, kalau sudah, sekarang halaman 132. Ini adalah cara-cara merawat tanaman. Ya, anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, pemberantasan gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Contoh gulma adalah rumput liar. Pemberantasan gulma dilakukan dengan cara menyiangi tanaman. Menyiangi ini artinya mencabuti tumbuhan liar atau rumput-rumput liar yang berada di sekitar tanaman. Nah, rumput liar itu disebut gulma. Ya, kalau kita menanam tanaman, biasanya di bagian bawah sini banyak tumbuh rumput liar. Itu harus kita cabut. Ya, supaya tanaman kita tidak makanannya diambil oleh rumput itu. Jadi tumbuhnya tetap subur. Karena rumput liar atau gulma itu bisa mengambil makanan dari pohon di sekitarnya. Ya, jadi harus kita ambil. Kita cabut. Itu namanya menyiangi. Yang kedua, penggemburan. Penggemburan dilakukan agar tanah tidak memadat. Tanah yang padat tidak dapat menyerap air. Penggemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul atau sekop kecil. Nah, sesekali waktu
tanah di sekitar tanaman kita gemburkan. Caranya dengan menggunakan cangkul atau sekop kecil. Jadi tanahnya diaduk itu ya, supaya tidak padat dan bisa menyerap air. Yang ketiga, pemupukan. Tumbuhan memerlukan unsur hara pada tanah. Unsur hara adalah zat penting untuk pertumbuhan. Unsur hara didapatkan tumbuhan dari pupuk. Nah, selain air, tumbuhan juga memerlukan unsur hara. Unsur hara itu bisa didapatkan dari pupuk. Ya, unsur hara penting juga untuk pertumbuhan tumbuhan. Ya. Sekarang yang keempat, pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap daun-daun atau ranting yang rusak atau tua. Pemangkasan dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Jadi kalau tanamannya sudah mulai daun dan rantingnya rusak atau tua, kita pangkas atau kita potong supaya tanamannya tumbuh dengan subur. Yang kelima, menyiram tanaman. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Ketika menyiram tanaman, usahakan mengenai semua bagian tanaman, terutama daun-daunnya. Jadi kalau kita mau menyiram tanaman, sebaiknya pagi atau sore. Jangan waktu siang hari, waktu panas-panasnya kita siram, nanti malah tumbuhannya menjadi layu atau lama-lama menjadi mati, ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagian yang ini, SPDP. Ini nanti adalah tugas classroom ya anak-anak ya. Ini Buranum lupa tidak memberi tulisan, tapi ini adalah tugas classroom hari ini. Nanti bisa dikerjakan dalam waktu beberapa hari, kalau sehari tidak bisa, tidak apa-apa ya. Bisa 3 hari atau 4 hari membuat ini. Oke, ini adalah pot tanaman. Kita akan menghias pot tanaman. Bahannya, alat dan bahannya, kertas koran. Ini kertas koran bekas ya, yang sudah tidak terpakai. Bisa juga diganti dengan kertas-kertas lain. Misalnya bekas kalender, bekas majalah, boleh ya, bebas kertasnya. Tidak harus kertas koran. Kemudian lem putih atau lem kayu. Ini misalnya bisa juga diganti lem fox, kastol. Nah ya bebas. Atau lem apa ya namanya, merek-merek yang lain itu banyak ya untuk lem-lem seperti ini. Lem fox itu ada yang putih, ada yang kuning. Bebas lemnya mau seperti apa bebas ya. Yang ketiga gunting. Kemudian kaleng bekas ukuran sedang. Nah, kaleng yang dipakai ini boleh kamu ganti misalnya tempat sosis atau toples kecil dari plastik. Tempat sosis itu loh. Nah, itu juga bisa. Atau mau botol minuman, botol plastik, kemudian kamu potong jadi bentuk pot seperti ini juga bisa. Ya. Kalengnya juga tidak usah memilih kaleng yang terlalu besar. Pakai kaleng kecil saja boleh ya. Kecil atau sedang silahkan. Kemudian pensil atau sumpit. Nah, cara membuatnya, buat gulungan kertas dari koran bekas berukuran 20 x 30 cm. Ukurannya tidak harus ini anak-anak, tapi disesuaikan dengan bentuk kalengnya, dengan besar kalengnya ya. Kemudian kertas tadi digulung dengan bantuan pensil. Kalau misalnya bisa tidak pakai pensil, kamu bisa gulung dengan baik
tidak apa-apa tidak pakai pensil. Tapi kalau susah dibantu dengan pensil untuk menggulungnya. Nah, buatlah gulungan-gulungan itu sebanyak ukuran kaleng ya. Kalau sudah jadi beberapa gulungan yang cukup, kemudian ditempelkan melingkar ini di sisi kaleng sampai penuh seperti ini. Nah, nanti kalau anak-anak mau menghias ini, mau diberi tempelan bunga atau daun dari kertas origami misalnya boleh. Mau ditempeli pita atau manik-manik juga boleh ya. Bebas berkreasi. Oke? Buranum tunggu ya kreasi kalian di classroom. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini adalah materi matematika. Kerjakan soal-soal cerita berikut. Nomor 1, Paman mengajak Ino membeli pupuk. Di toko tampak 3 tumpuk karung pupuk. Karung pertama beratnya 5 ons, karung kedua beratnya 10 ons, karung ketiga beratnya 15 ons. Berapa kilogram berat karung pupuk yang ada di toko? Yang ditanyakan adalah dalam satuan kilogram. Berarti nanti hasil penjumlahannya diubah menjadi kilogram. Seperti ini anak-anak, kita jumlahkan dulu. 5 ons tambah 10 ons tambah 15 ons sama dengan 30 ons. 30 ons kita ganti menjadi kilogram sama dengan 3 kilogram. Jadi berat karung pupuk yang ada di toko adalah 3 kilogram. Ini mudah ya anak-anak. Anak-anak bisa mencoba ini, mencontoh menulis seperti yang Bu Ranum tuliskan di sini. Sekarang nomor 2. Ibu membeli pupuk kemasan 5 ons sebanyak 4 buah. Yang ditanyakan berapa kilogram pupuk yang dibeli ibu. Bila dihitung dalam satuan gram, berapa banyak pupuk yang dibeli ibu? Ini berarti yang ditanyakan dalam satuan kilogram dan gram. Nah, seperti ini. Tadi kan ibu membeli 4 buah, masing-masing beratnya 5 ons, berarti 4 kali 5 ons. Atau bisa juga kalian menggunakan penjumlahan berulang seperti ini. 5 ons tambah 5 ons tambah 5 ons tambah 5 ons. Sama dengan 20 ons. Kita ganti satuan ons menjadi kilogram. Sama dengan 2 kilogram. Kita ganti lagi satuan kilogram menjadi gram sama dengan 2000 gram. Nah, jadi kalau dalam satuan kilogram pupuk yang dibeli ibu adalah 2 kilogram. Kalau dalam satuan gram pupuk yang dibeli ibu adalah 200 gram. 2000 gram. Oke. Nomor B, sekarang yang B. Isilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ini juga mudah anak-anak ya, tinggal kita membandingkan antara yang kanan dengan yang kiri. Kita mulai 1 kilogram tambah 1 kilogram tambah 1 kilogram. Jadinya 3 kilogram. Kalau yang sebelah sini 1 tambah 1, 2 kilogram. Berarti lebih banyak yang ini. Tandanya seperti ini. Yang kedua, 500 tambah 500 berarti 1000 gram. Yang sini 1 kilogram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram.
Yang ketiga 1 kilogram. Yang sebelah sini 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15 ons. Nah, 1 kilogram itu 10 ons. Ya, yang sini berarti 10 ons, yang sini 15 ons, berarti lebih banyak yang ini. Tandanya seperti ini. Yang keempat, 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. 20-nya ada 5. Berarti ini semuanya 100 gram. Sementara yang sini 5 tambah 5, 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. 100 gram dengan 1 kilogram berarti lebih banyak yang 1 kilogram. Tandanya seperti ini. Kemudian yang terakhir, 5 tambah 5 sama dengan 10 ons. Yang sebelah sini 500 gram tambah 500 gram sama dengan 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Yang ini tadi 10 ons juga sama dengan 1 kilogram. Berarti ini sama dengan, ya. Baik anak-anak, materi pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, nanti pekerjaan classroom-nya dikerjakan dengan semangat. Oke anak-anak, Bu Ranum tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.